Halo guys, welcome back to Toy Story Channel karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita akan lanjut dari video konten sebelumnya yang Death Stinger Zoid keluaran Supernova 1:50. Sekarang kita lanjut akan memasang dekal atau stiker. Nah, jadi untuk keluaran Supernova ini kita dikasih water dekal. Mungkin untuk para builder yang sudah pro mungkin tidak akan asing lagi dengan water decal ini, tapi mungkin ada teman-teman yang baru tahu ada water decal. Di sini saya akan bagi tips dan trik mungkin untuk pemula, karena saya juga masih pemula dalam water decal ini, dan dengan alat dan bahan yang cukup simple. Jelas kita nanti akan dapat water decal. Jadi water decal ini sendiri, oh ya sebelumnya, dekal dari Mokit biasanya Gundam atau Zoid itu dia ada dua, ada yang dry dekal, jadi yang tinggal dilepas langsung tempel, ada juga yang water dekal. Nah, water dekal ini seperti yang kita dapat di Death Stinger keluaran Supernova ini water dekal. Jadi kita harus basahin dulu baru bisa dipakai dekalnya atau dipakai stikernya. Nah, ini mengingatkan seperti atau temporer yang ketika zaman SD dulu dibasahin air baru ditempel di tangan, digosok. Nah, kurang lebih seperti itu, cuman bedanya ini nanti dibasahin nggak ditempel seperti ini, tapi dia diambil atau dikeluarkan kayak gitu. Jadi kita harus gunting, jadi kita nggak bisa basahin langsung semuanya seperti ini langsung basah kayak gitu. Jadi kita gunting satu persatu bagian mana yang akan dipasang dekalnya kayak gitu. Dan kelebihan dari water decal ini, dia akan persis seperti cat, beda dengan dry decal. Kalau dry decal lama kelamaan dia akan termakan usia dan akan gampang untuk terlepas, dan di sisi-sisi dari dry decal itu akan ada yellowing atau kotor dari noda-noda yang agak susah untuk dihilangkan. Nah, tapi kalau di dry decal dia tidak, dia jadi seperti di cat kayak gitu jatuhnya. Cuman ketika setelah selesai untuk masang dekal, saya tidak menyarankan untuk dijemur langsung kena matahari, itu tidak disarankan. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan dekalnya itu atau stikernya itu dia akan retak atau akan terkelupas, pecah kayak gitu. Tapi biasanya orang makainya tuh hair dryer dengan suhu panasnya itu yang standar, yang tidak terlalu panas. Tapi tidak pakai hair dryer pun tidak apa-apa. Yang penting kita ada yang pertama cotton bud, terserah bebas cotton budnya seperti apa. Terus yang kedua pinset, kalau ini saya pakainya klem. Oke, pinset apapun bebas, nggak mesti harus seperti ini, pinset apapun bisa. Terus gunting jelas untuk potong, dan air secukupnya kayak gini. Oke, terus kita akan coba pasang beberapa dekal dulu. Saya akan lihatkan. Kita akan pasang di dekalnya itu yang di bagian mana ya. Nah, ini contoh ketika sudah jadi full pasang water dekalnya di seluruh body dari si Death Stinger ini. Oke, kita akan coba pasang di yang mana. Kita lihat di manual book. Ini yang gampang-gampang aja ya. Coba kita pasang di bagian ini aja, booster belakang yang sedikit, nggak terlalu banyak. Ada 1 2 3 4 5 kali 2, ada kiri kanan 10. Nah, tidak terlalu banyak. Oke, kita akan lepas terlebih dahulu. Jadi ketika kita masang dekal ini kita harus lepasin part demi partnya, jadi nggak bisa masang langsung seberat segede ini, jadi kita harus lepasin satu-satu. Oke, kita akan lepasin terlebih dahulu satu-satu. Nonton terus ya sampai selesai, nanti kita akan berbagi tips dan trik. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya.
Oke, kita akan pasang water decal di booster kiri dan kanan, tapi saya akan pasang satu supaya nanti bisa dibandingkan ketika yang dipasang dekal dengan yang tidak dipasang dekal, kayak gitu. Sekarang kita lihat dulu, ini nomor, oke ini dia. Jadi ada nomor 41, 42. Jadi biasanya yang angka pertama ini dia yang di posisi sini, posisi yang sesuai dengan gambar. Nanti angka 42 ini di posisi sebelahnya, di seberangnya itu, kayak gitu. Oke, paham ya? Ya, sekarang kita gunting, kita cari dulu nomor 41 dan 42. Ini enak karena dia pakai nomor. Ada tuh dekal yang dia pakai tulisan Jepang. Wah, susah banget itu, harus benar-benar diperhatikan tulisannya semirip mungkin, karena ada yang benar-benar mirip, cuman beda bengkok kiri kanannya segala macam. Kalau ini nomor jadi lebih gampang. Oke, ini dia nomor 41 dan 42. Kita langsung gunting aja menjadi satu, tapi diingat yang mana nomor 41, yang mana nomor 42. Sebenarnya sama, cuman dia sistem mirroring, jadi untuk kiri dan kanannya supaya tidak terbalik kayak gitu. Oke, sekarang fungsi dari pinset ini supaya di sini kita bisa jepit. Ini kita jepit dan kita celupin di air secukupnya. Oke, sudah. Terus ya, ini kita deketin ya. Terus untuk cotton bud sebisa mungkin salah satu saja yang dibasahin. Sebaiknya dibasahin supaya si dekalnya itu tidak nempel di sini kayak gitu. Oke, ini yang 41 di bagian sini. Nah, ketika sudah basah seperti ini, oke, ini bisa kita geser. Kelihatan nggak ya? Tuh, jadi kita geser, dia nempel di cotton budnya. Oke, baru kita taruh di sini. Enaknya water decal ini, dia tuh bisa kita ubah berkali-kali, nggak seperti yang dry decal. Kalau dry decal lepas pasang 2-3 kali lemnya udah nggak kuat lagi kayak gitu. Nah, ini ketika dia masih di sini dan dia masih basah, ini bisa kita geser-geser. Tuh, geser kiri, geser kanan, yang penting dia masih basah. Oke, tidak ada patokan baku di bagian mana, tapi kalau sudah kita rasa cukup, nah ini kenapa yang saya saranin tidak dibasahkan. Ini tujuannya untuk di lap kayak gini, jadi air di bagian bawah si dekalnya ini hilang dan dia bisa nempel kuat. Kalau sudah diginikan sebaiknya jangan dilepas pasang lagi ya. Nah, oke, nempel seperti itu. Sekarang satu lagi di bagian sebelah. Oke, ini tinggal kita geser, kita ambil aja. Tuh. Jadi memang agak ribet water decal ini, tapi hasilnya jauh lebih bagus. Saya bilang jauh lebih bagus dibandingkan dry decal. Oke, ya dikira-kira aja simetris atau tidak kayak gitu. Oke, kalau sudah memang dirasa sudah cukup, nah misalkan ini sudah nggak bisa gerak nih, kita tinggal ambil air aja dikit, kita tuangin banyak-banyak di sini airnya, nggak apa-apa sampai dia bisa gerak lagi. Nah, ini masih bisa gerak lagi kayak gitu. Oke, tinggal kita geser. Kalau benar sudah dirasa cukup, tinggal di lap kayak gini, sudah menempel. Oke, kayak gitu untuk water decal. Coba kita lanjut ke yang lainnya lagi ya.
Kita lanjut ke yang nomor 40 39. Jadi 40 bagian sini, 39 di bagian bawah. Oke, kita cari nomor 40 dan 39. Ini dia 39 40 yang ini. Oke, kita potong 39 40 nya. Sip. Jadi yang nomor 40 itu yang sebelah sini, yang dekat ujung pencapit ini, itu nomor 40, dan dia kita tempel di bagian atas sini. Nanti 39 nya di bagian bawah. Itu untuk tanda dari dalam kurung ini. Dalam kurung ini untuk sisi sebelahnya. Yang 40 ini jadi patokannya gitu ya. Oke, kita ambil lagi sama seperti tadi. Ini tinggal digeser. Oke, sudah. Ini yang nomor 39 berarti di samping sini. Ini di bagian mana ya? Di gambarnya dekat dari sini. Oke. Jadi sebenarnya untuk water decal ini memang membutuhkan waktu, memakan waktu, tapi nanti hasilnya bagus banget. Jadi lebih hidup untuk zoidnya tuh, untuk moket yang dikasih water decal dia akan kelihatan lebih hidup, jadi lebih estetik. Oke, kita pasang lagi. Nah, misalkan miring kayak gini nih, kita tinggal geser lagi aja, tinggal digeser kemana-mana. Itu nggak akan mengurangi daya rekatnya, enggak. Dia beda dengan yang dry decal. Kalau dry decal lepas pasang 2-3 kali udah salam, nggak bakalan bisa nempel lagi. Oke, sip. Oke, kita lihat satu lagi nomor 37. Nah, 37 ini 37 dia tidak ada gambar untuk dalam kurungnya yang kayak gini, jadi dia cuman satu sisi aja. 37 itu mana ya? Sebentar. Nah, ini dia 37. Oke, kita potong. Kalau ini saya saran potong dari bawah. Kenapa? Karena kalau kita potong atas, nanti ini sudah habis semua, angka 37 nya hilang, kita bingung ini angka berapa. Jadi saya saranin sebaiknya potong dari bagian yang bawah sampai naik ke atas, mendekati ke nomor petunjuknya kayak gitu. Oke, jadi memang harus memakan waktu untuk memasang water decalnya. Untuk basahkannya nih cukup 5 detik, cukup, nggak perlu lama-lama. Tuh, kalau sudah 5 detik udah bisa digeser kayak gitu. Oke, kita lihat dulu di bagian mana. Oh, bagian sini. Nah, kita arahkan biar dia terlihat simetris. Oke, oke, sip. Jadi kalau sudah, tinggal dilap lagi seperti ini supaya air di bagian bawah stikernya hilang dan dia menempel dengan kuat. Nah, itu dia setelah dipasang water decal, dan kita lihat perbandingannya ini sebelum dipasang dan setelah dipasang. Cukup berbeda ya, kayak gitu. Nah, nggak bisa fokus karena ada gambar dari buku nih. Oke, kayak gitu. Oke, sip. Nanti kita akan pasang semua, baru kita lihat nanti jadinya seperti apa ya.
tonton terus sampai habis. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya kita terus update video-video terbaru. Oke, dan selesai sudah pemasangan water decalnya. Akhirnya jadinya seperti ini. Jadi ini semua badan atau body si Death Stinger sudah dipasang water decal. Jadi ini penampakan dari depan, kelihatannya seperti ini. Oke, dan ini dari samping, kita putar. Oke, nah ini dari samping. Nanti kemarin di sini, yang di sini nih polos. Nah sekarang udah ada stiker atau dekalnya. Yang di sini juga. Oke, ini penampakan dari belakang. Tapi sayangnya di bagian belakang sini ini nggak ada dekal atau stiker sama sekali. Oke, ini sisi sebelahnya. Oke, nah ini sengaja saya bikin posisinya seperti ini supaya tidak gampang bending atau bengkok gitulah. Jadi supaya ada pondasi dan dia tidak leton ke bawah. Tapi entah kenapa yang sebelah sana tuh sisi itu mungkin bisa berdiri kayak gitu, tapi lama-lama pasti akan turun. Mungkin nanti ketika dipajang saya akan posisikan seperti ini juga untuk menjaga supaya tidak gampang rusak plastiknya. Oke, sekarang kita lihat posisi dari atas. Oke, dan ini yang dari atas. Jadi semua bodi di bagian atas sudah terpasang water decal, jadi lebih kelihatan ganas. Oke, nah untuk project kedepannya ini akan saya tambahkan lampu LED di bagian sini dan di bagian dalam dari mesin-mesinnya. Oke, nanti jadinya seperti apa, tunggu konten selanjutnya. Oke, sekian untuk review pemasangan water decal dan tips trik pemasangan water decal yang untuk pemula, karena saya juga masih pemula. Oke, sekian review kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Toy Story Channel. Oke, see you in the next video. Bye bye, karena semua mainan punya cerita.